Ibu bapa dan saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan bahasa Italia yang singkat tetapi sangat menarik untuk saya. Dua kata, l'apparenza inganna. L'apparenza inganna. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, kira-kira appearance deceives. Penampilan lahiriah menipu. Kita dalam pepatah Indonesia mempunyai ungkapan yang mirip, lain di bibir, lain di hati. Atau berhubungan dengan misalnya yang suka memesan barang lewat online gitu ya. Kenyataan barangnya tidak seindah iklannya. Inilah yang bisa juga kita lihat di dalam inti kurang lebih bacaan Injil hari ini. Tindakan-tindakan untuk menunjukkan puasa seperti beramal kasih, berdoa, dan berpuasa bukan pertama-tama ditentukan dengan penampilan lahiriahnya. Memang kita wajib juga menunjukkan hal-hal batiniah di dalam tindakan lahiriah. Saya rajin berdoa tapi tidak pernah berdoa, itu sama juga bohong. Tapi bukan itu yang pertama-tama menentukan bobot mutu dari diri pribadi seseorang. Karena itu Yesus dengan jelas menasihati orang-orang banyak supaya hati-hati dengan tindakan-tindakan lahiriah seperti itu. Berbuat belas kasih jangan dengan tujuan untuk mencari pujian bagi diri kita sendiri. Berdoa rajin, mungkin 5 kali, 7 kali, dengan segala macam kegiatan-kegiatan lain. Dengan ikut segala kegiatan-kegiatan kelompok doa. Bukan semata-mata untuk mencari ketenaran atau kepentingan diri sendiri. Berpuasa, cukuplah Tuhan yang tahu bahwa kita memang berpuasa. Tidak perlu membuat orang lain juga mengagumi, wah memang dia berpuasa 7 hari 7 malam. Karena itu perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu ditampilkan, ditonjolkan keluar. Apalagi dengan tujuan kepentingan diri sendiri. Dan Yesus mau membawa orang-orang banyak, termasuk juga kita, untuk melihat lebih dalam dari segala tindakan lahiriah tersebut. Jangan ditipu oleh penampilan luar. Karena bisa saja ada orang sangat saleh berdoa, sangat rajin mengadakan sumbangan sosial, baksos, menyumbang ini itu, dan juga kuat berpuasa, tetapi di dalam penuh dengan kebohongan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati, penuh dengan pikiran-pikiran buruk kepada orang lain. Banyak berbicara hal-hal yang jelek, yang tidak benar, memfitnah. Untuk apa hal-hal seperti itu? Berpuasa seperti itu, berbuat belas kasih seperti itu. Kalau dalam dirinya sendiri buruk adanya. Karena itu Yesus di lain kesempatan mengatakan bukan apa yang masuk yang mencemarkan orang, membuat orang haram, tapi apa yang keluar dari diri kita. Itu yang menajiskan kita. Jadi dalam konteks ini, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mengatakan tidak perlu tindakan-tindakan yang tadi, berbuat baik, berdoa, berpuasa, sangat-sangat perlu. Karena tidak mungkinlah
kita mengatakan kita berdoa, berbuat belas kasih kalau tidak ada tindakannya sendiri, harus diwujudkan. Tetapi lebih dari itu, tindakan-tindakan tersebut harus diimbangi dengan perubahan batin, motivasi yang tulus, yang jernih. Karena itu tidak heran dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yoel menekankan bahwa orang berpuasa bukan hanya sekedar mengoyakkan pakaiannya atau menaruh abu di kepalanya, karena itu memang tradisi Timur Tengah, bukan hanya Israel, tapi Timur Tengah menunjukkan kesedihan pertobatan itu harus dengan tanda lahiriah, mengoyakkan pakaian, menaruh abu, menangis dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu yang penting ialah mengoyakkan isi hati. Koyakkanlah hatimu. Bukan hanya pakaianmu. Karena pakaian bisa diganti. Tetapi mengoyakkan hati berarti kamu mau sungguh-sungguh merubah, menyesali segala kekurangan, segala kelemahan, segala dosa dan kesalahan yang dulu. Bertobat dan membiarkan hati yang terkoyak itu disembuhkan oleh Tuhan. Menyatu kembali dengan iman yang sungguh lebih berni, yang lebih murni, yang lebih bersih. Karena itu Yesus mencela orang-orang yang hanya menonjolkan hal-hal lahiriah, tetapi lupa membersihkan yang di dalam. Lupa menata yang di dalam hati dan pikirannya. Mengubah yang negatif menjadi yang positif. Mengubah yang jahat menjadi yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita ditandai dengan abu di dahi kita. Itu adalah tanda bahwa kita sadar kita ini orang-orang lemah. Kita diciptakan dari debu, akan kembali menjadi debu. Dan kelemahan kita membuat kadang-kadang kita juga mencampur adukan tindakan-tindakan kita yang baik dengan kadang-kadang motivasi-motivasi yang kurang baik, yang egoistis, yang menguntungkan diri kita di balik hal yang nampaknya indah. Sering kita berkamuflase. Kadang-kadang kita sadar tidak sadar menjadi munafik. Jadi abu ini menandai bahwa kita ini memang sungguh-sungguh hati-hati lemah dalam hal-hal seperti ini. Kita mau menyesali kekurangan kita ini. Kita sadar bahwa kita tidak kuat berjuang hanya berdasarkan kekuatan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu kita dengan penuh penyesalan datang kepada Tuhan, mau membuat niat yang baik dalam hidup kita. Supaya sungguh ketika kita berbuat baik, itu sungguh-sungguh dengan motivasi yang baik. Ketika kita berdoa, sungguh-sungguh kita mau dekat kepada Tuhan, kepada Yesus yang lebih dahulu merendahkan dirinya. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, Yesus yang lebih dahulu turun menjadi rendah, menjadi dosa, walaupun dia tidak berdosa. Bukan Yesus berdosa, tetapi dia menjadi tanda dosa ketika mati di kayu salib. Karena kematian di salib adalah hukuman atas kesalahan yang paling besar bagi orang-orang pada zaman itu. Dan Yesus rela merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya kita dibebaskan dari hubungan dosa dan maut. Tidak ada sebenarnya cara hidup kita yang mampu membayar jasa Yesus sebesar itu. Kasih Tuhan yang sebesar itu. Kasih yang membuka pintu yang telah tertutup oleh dosa manusia pertama, supaya kita mempunyai jalan untuk kembali ke rumah Tuhan dan menjadi anak-anak Allah dan berhak untuk tinggal di rumah Allah lagi sebagai keluarga, anggota keluarga Allah. Karena itu kita mau sungguh-sungguh pada masa Prapaskah ini untuk mendekatkan diri sepenuhnya dengan Tuhan dalam doa
yang benar-benar lahir dari penyesalan, pertobatan, bukan sekedar supaya kata orang Teochew itu donya kue itu loh. Hanya menampakkan diri bagus saja gitu. Padahal dalamnya itu masih kotor. Jadi itu sungguh-sungguh pertobatan yang lahir dari penyesalan dan kita mau kembali ke rumah Tuhan supaya sungguh seperti dalam kata pembukaan tadi, ketika kita merayakan malam Natal, ketika kita boleh menyanyikan lagi kata haleluya yang sekarang untuk mulai hari ini di stop dulu, ketika kita boleh memuji Tuhan lagi, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan bukan hanya badan luar yang bersih, tetapi sungguh-sungguh dengan pikiran, hati, dan jiwa yang bersih. Dengan demikian perayaan Paskah kita menjadi perayaan keselamatan, sukacita kita yang paling besar. Inilah kesempatan yang ditawarkan gereja kepada kita. Tentu sesudah Paskah, boleh berbuat dosa lagi, bukan. Tetapi kita dipersiapkan waktu yang khusus sekarang. Dan setelah itu kita mempunyai kekuatan baru bersama Tuhan untuk melangkah lebih baik lagi. Baik, sungguh kita menghidupi, mengubah bukan hanya tindakan lahiriah kita, tapi sungguh-sungguh batin kita, pikiran kita. Karena inilah yang sering menjadi dasar dari semua tindakan kita yang secara lahiriah. Kita tahu gelas yang bening, gelas kaca yang bening. Percuma kita bersihkan gelas kacanya itu kalau airnya itu keruh. Sinar tidak bisa menembusnya. Sama dengan diri kita. Seperti gelas kaca itu. Kita bisa memoles tindakan kita dengan segala yang baik. Dengan segala kesalehan. Dengan segala kesucian lahiriah. Tapi jika air di dalam diri kita, batin kita, pikiran kita, sifat kita masih tetap keruh dan kotor, sinar pengampunan dari Tuhan, sinar belas kasih Tuhan tidak bisa menembus. Karena kita tidak transparan. Saudari-saudara terkasih, kita wajib membersihkan gelas kita dari luar, tetapi lebih penting lagi, kita membersihkan bagian dalam gelas kita dan mengisinya dengan air yang jernih. Sungguh, rahmat pengampunan dari Tuhan, rahmat keselamatan dari Tuhan menembus diri dan jiwa batin kita. Amin.